Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang matematika pecahan. Pokok bahasan menentukan pecahan. Pernahkah kalian menjumpai benda berikut ini? Nah, kue dan pizza. Tentunya itu ada bentuknya dan bisa dibagi. Masih ingatkah kalian tentang pecahan? Apa sih pengertian pecahan itu? Nah, pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran atau dihitamin biasanya. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Nah, sini ada gambar pizza yang sudah dipotong menjadi beberapa bagian. Sekarang kita hitung ada berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pizza dibagi menjadi 8 potong atau 8 bagian keseluruhan. Nah, jadi nilai dari satu potong pizza atau satu bagian itu adalah 1/8. 1 untuk satu bagian dan 8 untuk keseluruhannya. Maka dibaca 1/8. 1/8 adalah pecahan yang angka 1 atau di atas itu disebut pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Baik, di layar kita ada sebuah bangun segi 4. Nah, kemudian bangun tersebut kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian sisi yang lainnya kita arsir. Nah, berapa nilai pecahannya dari gambar di samping? Nah, yang diarsir ada satu bagian, maka pembilangnya adalah angka 1. Kemudian berapa penyebutnya? Kita hitung 1, 2. Jadi pembilangnya penyebutnya adalah 2. Kemudian dari gambar yang tadi kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Kita potong lagi. Berapakah nilainya? Sekarang kita lihat ada berapa bagian yang diarsir. 1, 2. Berarti pembilangnya adalah 2. Kemudian kita tentukan lagi berapa penyebutnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya adalah 4. Jadi nilai gambar di samping adalah 2/4. Kemudian gambar tadi kita bagi lagi, kita potong lagi. Sekarang mari kita lihat berapa nilai pecahan untuk gambar di samping. Kita hitung bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai pembilangnya adalah 4. Kemudian berapakah penyebutnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi penyebutnya adalah 8. Sehingga nilainya adalah 4/8. Nah, kemudian kita lihat dari gambar-gambar yang tadi yang Bapak jelaskan tadi, ada 3 gambar yang besarnya sama. Nah, kita potong menjadi 2. Maka bagian yang dihasil 3 gambar ini sama besar walaupun dengan pecahan yang berbeda-beda nilainya. Ada 1/2, 2/4, dan 4/8. Sehingga karena memiliki bagian yang sama, maka 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 itu dinamakan pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Contoh seperti yang tadi, 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Yang pertama dengan gambar, yang kedua dengan perkalian, yang ketiga dengan pembagian. Baik,
kita gunakan cara pertama, yaitu menentukan pecahan senilai dengan gambar. Nah, dari gambar yang tadi kita bisa lihat, nah, kita bisa menentukan apakah ini senilai atau tidak. Nah, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 pecahan senilai. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan perkalian? Kata kuncinya adalah pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Bisa dikalikan 2, 3, dan seterusnya. Oke, contoh. Pecahan 1/2. Kita cari pecahan senilai dengan cara perkalian. Nah, sekarang 1/2 kita kali penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama, yaitu angka 2. 1 kali 2 dan 2 kali 2. Jadi pecahannya adalah 2/4. Contoh lagi, misalnya kita kalikan dengan angka yang berbeda. 1/2, misal kita kalikan 3. Maka hasilnya adalah 3/6. Jadi pecahan senilainya adalah 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Sekarang kita coba dengan mengisi contoh soal di bawah. Nah, 1/3 sama dengan ada pecahan titik-titik per 9. Kita cari pecahan senilainya. Bagaimana caranya? Nah, 3 dikali berapa hasilnya 9? Ya, benar. 3 dikali 3. Maka pembilangnya juga kita kali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya jika penyebutnya di angka 30, bagaimana caranya? Sama. Kita kalikan juga. 3 dikali berapa hasilnya 30? Nah, benar. 3 dikali 10. Kalau penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga dikali 10. Jadi 1 dikali 10 sama dengan 10. Maka 1/3 sama dengan 3/9 sama dengan 10/30. Itu pecahan yang senilai. Oke, sekarang kita menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Nah, kata kuncinya apa? Sama dengan yang tadi. Yang dengan cara perkalian, hanya saja sekarang dengan cara pembagian. Nah, sekarang contoh 8/12. Kita cari pecahan senilainya dengan cara pembagian, yaitu dengan cara dibagi. Nah, berapa? Kita coba dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sekarang kita coba dengan pembagian yang beda, dengan angka yang berbeda. 8 misalnya kita bagi 4. Loh, kenapa tidak 3? Karena 3 ganjil, sedangkan pecahnya semua genap. Sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka 8/12 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Oke, coba kita mengerjakan latihan dengan cara pembagian. 6/12 sama dengan, nah, disitu ada pecahan titik-titik per 6, penyebutnya di angka 6. Karena ini dibagi, maka 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, jadi 6 juga harus dibagi, pembilangnya angka 6 itu juga harus dibagi 2. Berapa? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian misalnya ada lagi penyebutnya 2. Bagaimana caranya? Ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi pembilangnya juga dibagi 6, sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, jadi 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Ya. Oke, begitulah anak-anak
pelajaran hari ini tentang menentukan pecahan senilai. Ada yang dengan cara pembagian, ada perkalian, dan dengan gambar. Nah, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bapak jelaskan hari ini dan bisa mengerjakan soal latihan yang Bapak kirim di classroom. Oke anak-anak, Bapak akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.